Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Anhar Caniago SPD, Bapak Pengampu Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar tentang teks berita. Sebelum kita mempelajari tentang teks berita, kita harus mengetahui dulu apa definisi teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Penyampaian informasi dapat dilakukan melalui berbagai media. Dalam teks berita, informasi yang disampaikan merupakan peristiwa aktual, penting dan menarik untuk diketahui publik. Maka dari itu, berita harus dimulai dengan fakta atau bukan hoaks. Selanjutnya, ada 5 jenis teks berita yang lazim ditemui di berbagai media. Di antaranya straight news atau berita langsung, depth news berita mendalam, opini news berita opini, interpretive news berita interpretif, investigation news atau berita investigasi. Selanjutnya, ciri-ciri dan kaidah kebahasaan. Ada beberapa ciri-ciri dikutip dari teks kajian struktur kebahasaan oleh Taifur Rahman. Yang pertama, menyampaikan informasi aktual dan bersifat umum. Yang kedua, berdasar pada fakta. Yang ketiga, menggunakan bahasa baku. Dan yang keempat, fokus pada peristiwa yang terjadi. Jadi ini ciri-ciri dan kaidah kebahasaan ya. Sumbernya itu dari kajian struktur Taufikur Rahman. Yang kelima, ciri-ciri kaidah dan kebahasaan. Menggunakan verba pewarta yang berisi kalimat pemberitahuan informasi. Verba pewarta merupakan kata yang menunjukkan percakapan. Contohnya memaparkan, mengatakan. Yang keenam, menggunakan verba transitif. Yang ketujuh, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Yang kedelapan, terdapat penjelasan waktu dan tempat berlangsungnya peristiwa. Jadi kalau suatu insiden terjadi, dia harus dijelaskan waktunya kapan dan peristiwanya, tempatnya di mana, supaya tidak menjadi masuk kategori berita hoax. Kita ulangi lagi. Yang kelima, menggunakan verba pewarta yang berisikan kalimat pemberitahuan informasi. Verba pewarta merupakan kata yang menunjukkan percakapan, contohnya memaparkan, mengatakan. Yang keenam, menggunakan verba transitif. Yang ketujuh, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Yang kedelapan, terdapat penjelasan waktu dan tempat berlangsung peristiwa. Selanjutnya, berita itu juga mempunyai struktur teks berita. Masih dalam buku yang sama, Taufikur Rahman menjelaskan teks berita memiliki 3 struktur, yaitu judul, teras, dan tubuh. Yang pertama, judul atau headline, maksudnya judul merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan isi berita dalam teks berita. Judul biasanya memuat tentang kejadian yang akan dibahas. Judul yang menarik akan memungkinkan pembaca tertarik terhadap berita yang disampaikan. Jadi ketika membuat berita itu, yang pertama yang harus kita rancang itu judulnya apa? Judul yang sesuai dengan insiden. Karena apabila judul tidak sesuai dengan sebuah peristiwa, maka itu namanya tidak berita. Yang dikatakan berita itu apabila judulnya itu sesuai dengan peristiwa yang terjadi, yang berdasarkan fakta.
Itulah yang disebutkan dengan headline atau judul di dalam sebuah peristiwa. Seperti yang sudah Bapak jelaskan di video ini, judul merupakan kata kunci yang mewakili keseluruh isi berita dan teks berita. Judul biasanya muat tentang kejadian yang akan dibahas. Judul yang menarik akan memungkinkan pembaca tertarik terhadap berita yang disampaikan. Selanjutnya, teras berita atau lead. Teras berita atau lead adalah bagian yang penting dalam berita. Lead terletak pada paragraf pertama dalam teks berita. Teras berita atau lead berita mencakup inti dari keseluruhan isi berita. Teras berita juga menjadi salah satu penentu bagi pembaca untuk melihat isi berita lebih lanjut. Yang ketiga, tubuh atau body. Bagian ini merupakan inti dari teks berita. Tubuh berita merupakan kelanjutan dari isi berita. Berita akan dibahas lebih rinci secara keseluruhan pada bagian yang ini. Dan yang terpenting dan idealnya satu teks berita terdiri dari unsur 5W plus 1H. Who, what, where, why, when, dan how. Who, siapa pelakunya. What, apa kejadiannya. Where, di mana kejadiannya. Why, kenapa bisa terjadi. When, kapan terjadi. Dan how, bagaimana bisa terjadi. Inilah bentuk-bentuk teks berita. Semoga anak-anak Ustadz semuanya paham. Namun apabila tidak paham bisa japri Ustadz ya. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Terima kasih telah menonton. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.